Ayo adik-adik, waktunya sekolah minggu. Adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Adik-adik, pagi ini kita bertemu lagi dalam ibadah kita Sekolah Minggu. Nah, adik-adik harus semangat ya, karena kita mau ibadah sekolah Minggu. Sebelum kita angkat pujian kita untuk memulai ibadah sekolah Minggu kita, kakak mau sapa adik-adik di rumah dulu ya. Apa kabarnya hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Nah, satu kali lagi ya adik-adik. Apa kabar? Luar biasa. Fantastis. Yes, yes, yes. Oke deh. Nah adik-adik, kita mau nyanyi lagu Anak Tuhan Tak Boleh Bohong. Kita nyanyi ya adik-adik, penuh semangat, berdiri semua. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita berdoa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa di hadapan Tuhan. Lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami mau beribadah Tuhan. Dan kami mengucap syukur juga karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan ya Bapa. Saat ini Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Amin. Masih semangat adik-adik? Masih dong kakak. Wah, kakak senang kalau adik-adik masih semangat. Sekarang kita akan membawakan lagu yang kedua, yaitu Aku Mau Ikut Tuhan.
adik-adik. Nah, kita sebelum ibadah kita hari ini, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan kakak sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kami hikmat supaya kami siap mendengarkan firman Tuhan dan jagai hati dan pikiran kami, dan berkati kakak sekolah minggu setiap apa yang diucapkan, setiap apa yang dikatakan bisa kami dengar dan kami telah dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita ibadah sekolah minggu, kakak akan memutarkan videonya. Adik-adik perhatikan ya. Suatu hari, ada seorang anak bernama Chandra. Dia tampan, ceria, dan juga sangat suka bermain. Di tabletnya, Chandra sangat suka bermain Mobile Legends. Saat pulang sekolah tiba, Chandra bergegas ke kamarnya untuk mengambil tabletnya. Chandra sangat asik dengan gamenya. Chandra, ini sudah sore. Mama sudah siapkan makanan. Ayo kita makan. Sebentar, Ma. Chandra. Iya, Ma. Chandra cepat. Karena Chandra takut dimarahin Mama, dia berlari dan bergegas untuk makan. Chandra makan dengan terburu-buru dengan sangat cepat sekali. Setelah selesai makan, Chandra ingin melanjutkan bermain game Mobile Legends lagi. Chandra lupa dia harus mengerjakan PR dan juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari Senin. Chandra pun lupa tugasnya untuk membaca Alkitab. Chandra bermain hingga larut malam. Chan, kamu masih bermain? Ini udah jam 10 malam loh. Bentar lagi, Ma. Kamu sudah mengerjakan PR dan membaca Alkitab? Udah dong, Ma. Betul, Chan. Sudah dikerjakan. Iya, Ma. Ya udah, ayo. Jangan main lagi. Mama matikan lampunya ya, dan cepat tidur. Chandra berbohong pada mamanya walaupun lampu dimatikan. Chandra tetap mencuri-curi untuk tetap bermain game hingga akhirnya mengantuk tertidur. Keesokan paginya, Chandra terlambat untuk datang ke sekolah minggu dan matanya terlihat lelah. Juga tidak lagi sepakat untuk memuji Tuhan. Pada hari Senin pulang sekolah, Chandra ditegur oleh mama dan papanya. Chandra, kamu sudah pulang? Kemarilah, Nak. Papa dan Mama mendapatkan teguran dari sekolah mengenai kamu. Kamu tidak mengerjakan PR dan sering tidak konsentrasi. Nilai kamu juga jelek. Kamu terlalu sering main tablet dan handphone, Chan. Sampai kamu juga lupa waktu. Kamu sudah jarang mendengarkan lagi kata-kata mama dan papa. Ketika itu, Chandra belum merasa kapok dan belum mengerti akan kesalahannya berbohong, berkata kasar, mencontek, dan mengganggu temannya. Sore hari, tanggal 16 Desember 2017, Mama Papa Chandra membawa Chandra ke acara Natal sekolah minggu. Chan, kamu sudah siap-siap pergi untuk ke Natal sekolah minggu? Iya, Pak. Udah siap. Jangan nakal nanti di Natal sekolah minggu ya, Chan. Dengerin kakak sekolah minggunya. Harus dengan baik memuji Tuhannya. Iya, Chan. Nanti Papa Mama jemput kamu di Paskal ya. Iya. Pada saat Chandra hadir di Natal sekolah minggu, Chandra merasa kesal dan terpaksa datang juga dengan tidak tulus memuji Tuhan. Tuhan berbicara kepada Chandra melalui firman-Nya. Adik-adik, mari kita dengarkan firman Tuhan. Perhatikan video ini ya. Wah, gelap sekali. Maukah kita tinggal dalam kegelapan? Gak mau. Dunia ini gelap karena dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah tidak taat kepada Allah.
Karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Upah dosa adalah maut, dihukum dalam neraka. Tolong, dunia perlu terang. Tetapi Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Tuhan mau menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya? Tuhan harus menjadi manusia. Tuhan adalah terang, lahir di dunia yang gelap. Tuhan Yesus adalah terang, lahir di kandang yang kotor. Artinya, Tuhan Yesus mau lahir di hati kita yang kotor penuh dosa. Tuhan Yesus bertumbuh besar dan melakukan banyak mujizat. Wow, orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati hidup kembali. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Siapa yang mau di dalam terang harus percaya kepadanya. Kalian mau tinggal di dalam terang? Kita harus meninggalkan dosa dan minta ampun pada Tuhan. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berkata kasar lagi. Berikan hati kita untuk Tuhan Yesus. Berikan waktu kita untuk Tuhan Yesus. Tetapi ada yang membuat Tuhan menjadi sedih. Kita mengambil hati dan waktu kita lagi. Kita menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri. Kita berbuat sesuka hati kita. Kita malas berdoa dan malas membaca Alkitab. Kita tidak taat kepada orang tua. Maukah kita membuat Tuhan senang? Berikan kembali hati dan waktu kita kepada Tuhan. Sekarang, maukah kita menjadi terang? Terimalah terangnya dalam hatimu. Perbuatan baikmu akan bercahaya kepada semua orang dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku Chandra. Ampuni aku Tuhan, karena kemarin aku bohongin mama. Aku udah gak baca Alkitab. Aku sering ganggu teman di sekolah. Ampuni aku Tuhan. Aku janji Tuhan, gak mau bohong lagi, gak mau ganggu teman lagi. Aku mau rajin baca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Oke, nah ibadah kita sekolah minggu hari ini tertulis dari Roma 13 ayat 11 sampai 14. Roma 13 ayat 11 sampai 14. Kakak akan bacakan, adik-adik lihat Alkitabnya, perhatikan Alkitabnya. Sudah siapkan Alkitabnya? Baik, kakak akan bacakan Roma 13 ayat 11 sampai 14. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ayat 12, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ayat ke-13, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ayat ke-14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan, kakak baca tadi. Tema kita pagi ini yaitu aku mau hidup dengan sopan. Aku mau hidup dengan sopan.
Nah, hidup sopan itu seperti apa ya? Nah, kayak Chandra tadi itu hidup sopan nggak ya? Chandra tidak hidup sopan karena dia berbohong sama orang tuanya. Dia bilang sudah mengerjakan PR. Terus dia berbohong lagi sama orang tuanya kalau dia sudah membaca firman Tuhan. Dia berbohong lagi sama dirinya sendiri. Dia berbohong sama Tuhan juga. Dan dia juga tidak melakukan waktu yang ada. Dia juga ada melakukan perbuatan yang jahat, yaitu memukul temannya. Itu salah satu hidup tidak sopan. Kira-kira hidup sopan seperti apa ya kakak? Pasti adik-adik bertanya. Hidup sopan itu banyak. Salah satunya yaitu mendengarkan firman Tuhan. Terus apalagi ya? Hidup dengan terang seperti yang diceritakan oleh Rasul Paulus. Hidup dengan lemah lembut, mengasihi sesama, dan menjaga tubuh kita. Karena tubuh kita adalah bait Tuhan. Terus menjauhi kebencian dan kejahatan. Di ayat 12 tadi ada dikatakan seperti ini. Hari sudah jauh malam. Malam itu identik dengan lambang kejahatan, kenakalan. Telah hampir siang. Kalau siang identik dengan perbuatan yang baik, dilambangkan dengan perbuatan baik. Karena Tuhan datang sebagai terang kita. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan. Perbuatan gelap seperti apa yang tadi kakak bilang? Berbohong, nakal, isengi kakak atau adiknya, main game. Tadi main game apa ya yang sering adik lakukan? Mobile Legend. Iya, siapa sih yang suka main game? Pasti adik-adik suka main game. Jangan sampai main game karena itu adalah perbuatan yang gelap atau adalah tidak sopan. Ayat 13 dikatakan Rasul Paulus buat kita dan adik-adik, yaitu untuk hidup menjauhkan kegelapan. Sama seperti yang Chandra lakukan, kita harus menjauhkan kegelapan yang dilakukan oleh Chandra. Nah, ayat ke-14 dikatakan yaitu untuk memperlengkapkan senjata kita. Senjatanya bukan seperti sekarang, misalnya apa ya? Perang-perangan, main pistol-pistolan, bukan. Senjata yang dimaksud adalah membaca firman Tuhan, hidup dengan sopan. Seperti tema kita, aku mau hidup sopan. Aku mau hidup sopan yaitu mau hidup jujur, hidup lemah lembut, mengasihi sesama, menjaga tubuh kita dan menjauhi kebencian, serta hidup dengan buah-buah roh. Tahu nggak buah-buah roh lagunya? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah, tahu kan lagunya? Ya, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Pasti tahu lagu itu. Hidup dengan sopan. Inti dari firman kita pada hari ini ada 3. Kakak mengajak adik-adik untuk hidup sopan. Apa saja sih hidup sopannya? 1, diajak adik-adik untuk meninggalkan yang namanya kegelapan. Itu ada di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Buka Alkitabnya nanti. Apa saja sih kegelapan itu? Ada di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Di situ disebutkan banyak banget kejahatan-kejahatan atau kegelapan di dunia ini. Dan yang kedua, adik-adik diajak untuk memperlengkapkan diri dengan senjata Allah. Ada di Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Lihat nanti ya, apa saja kelengkapan rohani yang diminta Tuhan. Ada di Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Dan jangan lupa, segala sesuatu firman Tuhan itu jangan hanya didengar, tapi harus dilakukan. Kita jangan hanya pendengar saja, tapi harus pelaku firman Tuhan. Yang ketiga, memberi hati dan waktu sama Tuhan. Memberi hati kita, memberikan waktu kita yang ada sama Tuhan. Itu firman Tuhan kita pagi hari ini. Ada 3 poin tadi yang kakak bacakan. Yang 1, diajak untuk meninggalkan kegelapan yang ada di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Yang kedua, memperlengkapkan diri dengan senjata rohani, yaitu ada di Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Yang ketiga, berikan hati dan waktu untuk Tuhan. Demikian firman kita pagi hari ini. Kita akan menutup firman Tuhan dengan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat firman-Mu. Jadikanlah kami anak-anak yang sopan, anak-anak yang siap mendengarkan firman Tuhan, anak-anak yang memperlengkapkan
senjata rohani kami, anak-anak yang memberikan hati dan waktu kami hanya pada Tuhan, dan anak-anak yang menjauhkan kegelapan atau perbuatan-perbuatan jahat. Terima kasih buat firman Tuhan, terima kasih buat waktu kami Tuhan, dan terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita menyanyi lagu yang ketiga. Kalian masih semangat buat nyanyi bersama-sama dengan kakak? Kalau masih semangat, kita bernyanyi bersama-sama ya. Kita bernyanyi betapa banyaknya.
tempat ini kita akan membawakan pujian Tuhan pimpin anakmu. Yang semangat ya. Adik-adik, saatnya kita ke kreativitas. Kira-kira kreativitas kita untuk minggu ini apa ya? Oke, sebelumnya kakak kasih tahu dulu. Tema kita minggu ini adalah Aku Mau Hidup Sopan. Nah, kalau anak-anak sopan itu kan anak-anak yang taat, dengar-dengaran. Semua itu ada di hukum Taurat. Jadi kalau adik-adik sudah melakukan hukum Taurat, berarti adik-adik sudah termasuk anak-anak yang sopan. Oleh karena itu, kreativitas kita untuk minggu ini adalah adik-adik menghafal 10 hukum Taurat. Tapi untuk yang adik-adik kecil gak usah bingung. Aduh, bagaimana ya hafal 10? Kalau untuk adik-adik yang kecil dari horong 2 sampai horong 1, boleh semampu adik-adik aja, tidak harus 10 hukum Taurat itu. Tetapi kalau untuk horong 3 wajib hafal 10 hukum Taurat tersebut. Tapi harus adik-adik tulis juga di dalam kertas buat kreativitas seperti apa gitu. Kalau kakak buatnya seperti ini. Jadi di samping ada tulisan isi hukum Tauratnya, kakak juga buat ada gambar-gambarnya untuk lebih menarik. Oke, bisa adik-adik kalau punya kakak seperti ini ya. Oke, bisa. Jangan lupa yang horong 1 dan horong 2 tidak harus semuanya. Semampu adik-adik aja. Tetapi kalau horong 3 wajib harus hafal 10 hukum Taurat tersebut. Oke, kakak tunggu ya videonya. Adik-adik, ini lagu terakhir kita. Judulnya Mehmet Awon dan Tangaku Na Mehmet. Nyanyinya yang semangat ya, kita nyanyi.
ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sebelum ibadah kita selesai, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, ingat kita harus hidup dengan sopan. Yang pertama, jauhi kegelapan. Kedua, lengkapi senjata kita. Dan ketiga, gunakan waktu dan hati kita hanya untuk Tuhan. Kakak juga tidak bosan-bosan untuk mengingatkan adik-adik di rumah supaya selalu menjaga kesehatan karena virusnya semakin merajalela. Karena itu kakak selalu ingatkan selalu makan sehat, istirahat yang cukup, makan vitamin, dan kalau keluar rumah harus tetap memakai masker. Sampai jumpa adik-adik. Dadah!